Kenzo tidak berani mengangkat kepalanya sedikit pun. Ia tengah duduk di salah satu meja dengan Marcelo di depannya. Hanya Marcelo, karena semua orang berada di meja lain. Ini aneh. Kenzo merasa sangat aneh. Dia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Kenzo ingat, hari ketika dia bertemu dengan Jacob Jasmine. Dia juga merasakan tekanan kuat, namun tidak sekuat ini. Pria di depannya hanya memberikan tatapan kecil. Marcelo tidak mengerahkan tenaganya untuk mengintimidasi Kenzo. Kenzo melirik Zeva. Gadis itu tengah mengawasinya dengan raut wajah ragu dan tegang. Alasan lain kenapa semua orang menyingkir, karena Marcelo ingin bicara berdua dengan Kenzo. "Kenapa kau diam saja?" tanya Marcelo. Kenzo tersentak. Suara Marcelo seperti suara seorang penguasa tertinggi yang tengah bicara dengan budak rendahan. Saya, kau tidak perlu bicara formal. Bukannya kau dan putriku dekat? Baik, jangan menunduk. Kau sedang bicara denganku, bukan dengan lantai. Kenzo mengangkat kepalanya. Begitu melihat wajah Marcelo, dia kembali menunduk. Apa-apaan bocah ini? Hei, cepat tatap aku. Marcelo menjetikkan jari di depan Kenzo. Hentikan itu. Violeta memukul pelan kepala Marcelo. Pria itu tidak mengeris ataupun bergerak sedikit pun. Aku hanya ingin bicara dengannya. Suara Marcelo berubah jadi lebih lembut. Mendengarnya membuat Kenzo terheran. Apa ini yang disebut kepribadian seorang ayah? Saat seorang pria memiliki anak perempuan, dia akan memiliki dua sisi berbeda. Sisi pertama, pria galak menakutkan. Seseorang yang selalu menjaga putrinya dengan baik dan tidak mau putrinya jatuh ke tangan yang salah. Sisi kedua, seorang ayah yang lembut, sosok lain yang hanya ditunjukkan pada sang putri ataupun keluarganya. Tentu saja tidak semua orang seperti ini. Kenzo sendiri sudah menebak, ayah Zeva akan menjadi tipe yang sangat menyayangi putrinya. Pemikiran ini Kenzo miliki sebelum ia bertemu dengan Marcelo. Itu karena Kenzo melihat Zeva tumbuh dengan sangat baik dan menceritakan ayahnya dengan raut wajah ceria. Namun, Kenzo tidak menyangka akan separah ini. Bicara sih bicara, tapi jangan seperti ini, ujar Violeta. Dia aja yang lemah, balas Marcelo. Jangan mengatai anak orang. Violeta kembali memukul kepala Marcelo. Pergilah. Violeta menarik Marcelo. Aku belum bicara dengannya. Tidak perlu bicara dengannya. Kau hanya akan membuat anak orang mati menunduk. Violeta berhasil mendorong Marcelo dan mengambil tempatnya. Sudah, tidak apa-apa, angkat wajahmu, ujar Violeta. Kenzo mengangkat kepalanya. Hal pertama yang ia lihat adalah senyuman kecil di wajah Violeta. Senyuman tersebut mampu membuat Kenzo terdiam. Dia terpesona lagi. Kau baik-baik saja? Violeta melambaikan tangannya di depan Kenzo. Iya, saya baik-baik saja, Nyonya, jawab Kenzo. Tidak usah formal begitu, santai aja. Anggap aku sebagai ibumu sendiri, ujar Violeta. Baik. Kenzo mengangguk dengan warna merah di pipinya. Anak ini sangat imut. Dia lebih mirip anak anjing kecil yang mengibaskan ekornya daripada seekor harimau. Violeta melirik Marcelo, sang suami mengawasinya dengan tatapan tajam. Maafkan suamiku, dia adalah orang yang kaku, ujar Violeta. Tidak apa-apa, balas Kenzo. Dia memang menyeramkan, aslinya dia orang yang baik. Dia selalu memasang taring setiap melihat orang asing. Namun jika kau sudah dekat dengannya, kau akan tahu betapa baiknya dia. Contohnya aku. Awal bertemu dia orang yang sangat menyebalkan dan bersikap sesuka hati. Aku cukup membencinya saat itu. Sampai aku mengenalnya lebih dalam, aku tahu dia bukan orang yang buruk, ujar Violeta. Biar ku beritahu satu hal. Violeta mendekatkan wajahnya dan berbisik pelan. Dia itu sangat posesif dan cemburuan. Walau imut, kadang menyebalkan, bisik Violeta. Ah, Zafi juga begitu, balas Kenzo.
Mereka berdua memang mirip, bahkan nasib cinta mereka juga sama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Violeta mengambil potongan kentang. Maksud Bibi, ayah Zeva juga pernah patah hati karena hubungan toksik? Tanya Kenzo. Wah, kau mengerti maksudku, kau anak yang pintar. Violeta mengadipkan sebelah matanya. Ngomong-ngomong, bagaimana? Violeta menoleh ke arah Marcelo. Marcelo, hentikan itu. Sampai kapan kau akan menatapku? Lebih baik kau ke dapur dan buatkan sesuatu. Aku lapar, ujar Violeta. Apa? Tidak, Gita berteriak. Heh, Violeta, apa kau sudah gila? Kau mau Matteo mengamuk, ha? Omel Gita. Dia tidak mau suaminya itu marah karena Marcelo menghancurkan dapurnya. Seenak apapun masakan Marcelo, dia selalu menghancurkan dapur untuk memasak satu menu saja. Aku juga tidak mau memasak di dapur yang kecil, ujar Marcelo. Sialan kau, geram Gita. Kalau begitu biar kami aja yang ganti tempat. Violeta menarik Kenzo keluar dari restoran. Ma, Zeva menyusul ibunya. Mama mau membawa Kenzo kemana? Tanya Zeva. Dia terkejut saat Violeta mendorong Kenzo masuk ke dalam mobil. Melakukan sedikit percakapan dengan calon menantuku. Jawab Violeta. Calon Wajah Zeva memerah padam. Sementara itu di dalam restoran, Marcelo hanya menatap mobil yang mulai bergerak menjauhi restoran. Papa tidak akan menyusul? Tanya Zafi. Tidak, aku sedang malas membuat pertunjukan drama, jawab Marcelo. Papa jangan terlalu keras pada Kenzo. Zafi mengambil piring berisi kentang yang ditinggalkan Violeta. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam dan menatapnya, dalih Marcelo. Jangan berdalih. Dengan kau menatapnya saja, kau sudah menekannya. Bagaimana bisa kau melakukan itu pada anak yang malang? Marcelo Aguero benar-benar tidak pandang bulu. Cibir Gita. Aku setuju. Paman terlalu keras menatapnya. Siapapun pasti takut kalau ditatap seperti itu. Timpal Lian. Memangnya aku semenakutkan itu? Tanya Marcelo. Paman tidak sadar diri atau bagaimana? Maxim tertawa. Pa. Zeva menggebrak meja, membuat beberapa makanan sampai terbang dan jatuh kembali ke piring. Kenapa Papa melakukan itu? Zeva menatap Marcelo dengan tajam. Melakukan apa? Marcelo memalingkan wajah. Pokoknya, kalau Kenzo tidak mau menemuiku lagi karena aku memiliki papa yang galak, aku tidak ingin melihat wajah papa lagi. Zeva keluar dari restoran meninggalkan Marcelo yang terkejut dengan perkataannya. Rasakan itu. Gita tertawa. Haruskah aku merasa kasihan? Maxim terkekeh kecil. Tuh kan, paman sih. Lian menggelengkan kepalanya. Papa pasti tidak menduga ini akan terjadi kan? Sama, aku juga. Rupanya perasaan Zeva lebih besar daripada yang aku kira, ujar Zafi. Marcelo melirik Gio. Sedari tadi remaja itu hanya diam sambil mengunyah kentang. Gio menatap Marcelo dengan datar, lalu menghela nafas. Sial. Kita akan kemana? Kenzo melirik Violeta. Berkeliling, kita bisa bicara lebih santai, ujar Violeta. Oh, Kenzo merasa aneh, bukannya ini mirip tindakan penculikan? Bagaimana pendapatmu tentang Zeva? Tanya Violeta. Dia cantik. Oh, Violeta tertawa kecil. Tidak kusangka, kalimat pertama yang keluar dari mulutmu adalah itu, ujar Violeta. Aku hanya ingin jujur, di antara semua hal, yang paling menonjol adalah kecantikannya. Aku tidak pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Kenzo kembali melirik Violeta. Sebenarnya Bibi lebih cantik dari Zeva, ujar Kenzo. Kalau Zeva mendengarnya, dia akan marah. Violeta tertawa lagi. Tidak mungkin. Zeva selalu mengatakan kalau Bibi sangat cantik. Dia bilang tidak ada siapapun yang lebih cantik daripada ibunya. Dia juga bangga setiap kali mengatakan itu. Awalnya aku pikir Zeva hanya berlebihan. Rupanya tidak. Kenzo menatap Violeta dengan lekat. Apa satu-satunya yang bisa dia banggakan adalah kecantikan ibunya? Tanya Violeta. Tidak juga. Zeva sering membanggakan bagaimana Bibi menjadi wanita yang hebat. Balas Kenzo. Kau pasti pendengar yang baik.
Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita Zeva, ujar Violeta. Tidak masalah, aku juga sering bercerita kepadanya. Dia juga pendengar dan tukang komentar yang pedas. Kenzo tertawa kecil. Iya, dia memang memiliki mulut yang pedas, sama seperti ibunya. Violeta ikut tertawa. Selain cantik, apalagi pendapatmu tentang Zeva? Tanya Violeta. Dia sangat pintar, tapi malas belajar. Dia sering bolos kelas dan kabur setiap ada kesempatan. Dia sering tidur dan begadang, ungkap Kenzo. Hahaha. Violeta tidak bisa menahan tawanya. Apa aku mengatakan hal yang lucu? Tanya Kenzo. Kukira kau akan menyebut hal-hal baik atau indah, tapi kau malah menyebutkan semua kebobrokan Zeva di depan ibunya sendiri dengan wajah polosmu itu. Tawa Violeta. Maaf, Kenzo jadi malu. Tidak usah malu, aku senang Zeva memiliki sahabat yang baik. Violeta tersenyum. Maksud Bibi, sahabat yang baik yang menceritakan semua kebobrokan sahabatnya. Kalau bukan sahabat, siapa lagi yang akan mengatakan itu? Tapi aku tidak masalah kalau kau dan Zeva memiliki hubungan lebih dari seorang sahabat. Violeta melirik Kenzo. Remaja itu menundukkan kepalanya dengan wajah memerah seperti tomat. Bagaimana bisa Bibi mengatakan itu dengan mudah? Tanya Kenzo. Maksudmu? Bibi bahkan belum mengenalku. Bagaimana bisa Bibi merestui Zeva dengan seorang yang belum jelas asal-usulnya? Kenzo menautkan jari-jarinya. Ia merasa gugup. Karena kau adalah orang yang baik. Dari mana Bibi tahu itu? Dari penglihatanku. Kita memang baru mengenal, tapi aku bisa melihat bagaimana hatimu. Kau menyukai Zeva kan? Kau ingin bersamanya, menggenggam tangannya, menjaganya. Kau ingin melakukan banyak hal dan mengukir kenangan bersamanya. Apa aku benar? Violeta kembali melirik Kenzo. Iya, lirih Kenzo. Kini Kenzo sudah menyadari perasaannya. Semua hal yang dia lalui dengan Zeva membuat perasaan itu semakin menjadi-jadi. Kenzo menginginkan Zeva bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai kekasih dan pujaan hati. Maka, lakukan itu, ujar Violeta. Apa? Kenzo terkejut. Zeva juga menyukaimu. Anak itu masih bingung dengan perasaannya. Dia tidak akan menolakmu. Buat dia menyadari kalau dia juga menyukaimu. Violeta tersenyum. Tapi bagaimana dengan suamiku? Biar aku yang mengurusnya. Siapa dia berani menentang hubungan putriku? Violeta menunjukkan ekspresi kesal yang membuat Kenzo agak merinding. Ternyata Zeva mendapatkan sifat dari ibunya, batin Kenzo. Di sisi lain, Kenzo tidak bisa menahan perasaan bahagia yang menyelimuti tubuhnya. Ya, dia merasa sangat bahagia karena Violeta baru saja memberinya restu. Nah, maksudku Kenzo, jika kau dan Zeva benar-benar menjalin hubungan, bisakah kau berjanji tidak akan menyakitinya? Tanya Violeta. Tanpa bibi kata pun, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jawab Kenzo. Terima kasih. Hai, Zeva melirik Zafi yang berdiri di depannya. Menyingkir sebelum aku menendangmu. Zeva menggerakkan tubuhnya untuk mengayunkan ayunan. Zafi menduduki ayunan di sebelah Zeva. Dia mulai bergerak dengan cepat, membuat suara keras dari besi yang bergesek. Papa sangat peduli padamu, ujar Zafi. Aku tahu, aku sedang menyesali diriku sendiri. Aku tidak punya wajah lagi untuk bicara di depan Papa. Sialan, kenapa aku bicara seperti itu? Kesal Zeva. Itu karena kau menyukai Kenzo. Balas Zafi. Iya, aku memang menyukainya. Bukan suka yang itu. Berhentilah berpura-pura tidak mengerti. Kau menyukainya, kau mencintainya kan? Zafi menggerakkan ayunan lebih lambat. Benarkah? Zeva bergerak lebih cepat. Kau khawatir Kenzo tidak mau bertemu denganmu lagi karena Papa. Padahal kau tidak pernah peduli pada hal seperti itu. Apalagi kalau bukan karena kau mencintainya, ujar Zafi. Ya, karena aku peduli padanya. Iya, kau peduli dan kau mencintainya. Zafi. Zeva, kau masih bingung. Aku juga pernah merasakan itu. Aku merasa heran pada diriku sendiri dan tidak tahu apa yang terjadi dengan hatiku. Aku baru menyadari itu sebagai cinta setelah beberapa saat, walau pada akhirnya semua berakhir dengan buruk. Liris Zafi. Tapi tidak denganmu.
Kau tidak boleh memiliki akhir yang menyedihkan dari sebuah kisah cinta, ujar Zafi. Kau sangat aneh. Hah? Kau kan tidak menyukai Kenzo. Aku menyukainya sekarang. Zafi menunjukkan wajah polos. Secepat itu, Zeva terkejut. Apa yang membuat Zafi menerima Kenzo? Ingat, saat aku dan Kenzo menyusup ke pesta Xavier, sepanjang perjalanan dia terus mengkhawatirkanmu. Dia juga tidak ragu untuk maju saat Xavier hendak melakukan sesuatu padamu. Orang seperti itu cukup pantas berdiri di sebelahmu, ujar Zafi. Aku jadi malu mendengarnya, tapi aku masih bingung. Bagaimana kalau menjalaninya dulu? Tanya Zafi. Menjalaninya dulu? Zeva tidak paham. Coba aja pacaran dengannya. Kau akan tahu perasaanmu saat kalian mulai menjalani hubungan. Jawab Zafi. Kau mulai gila, bisik Zeva, wajahnya memerah. Karena aku kesal melihatmu terus kebingungan. Sebenarnya Kenzo masih belum lulus ujianku, tapi aku akan melepaskannya kali ini. Mama juga pasti memberikan restu. Zafi berdiri. Aku pergi dulu, bicaralah dengan papa. Zafi berjalan menjauh, sementara itu Marcelo mendekati Zeva. Marcelo langsung duduk di tempat Zafi tadi. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka tidak bicara selama 1 menit. Maafkan aku, ucap Marcelo. Tidak, akulah yang harus minta maaf. Aku tidak bermaksud membentak papa seperti itu, ungkap Zeva. Wajar untuk bersikap seperti itu. Kalau aku jadi kau, mungkin aku sudah kawin lari, ujar Marcelo. Pa, Zeva cemberut. Tapi kalau kau sungguh melakukannya, aku tidak akan memaafkanmu. Sebagai ayahmu, aku ingin melihat putriku dalam balutan gaun putih, lalu mengucapkan janji suci di depanku. Lirih Marcelo. Aku masih 17 tahun, Pa. Aku hanya mengatakannya. Zeva, jawab aku dengan jujur. Apa kau menyukai anak itu? Marcelo menatap Zeva. Iya. Jawab Zeva tanpa keraguan. Baiklah, Marcelo tersenyum. Apa? Ajak dia pacaran. Zaman sudah maju, tidak apa bagi wanita menembak duluan, ujar Marcelo. Pa. Zeva terheran. Kenapa? Kau heran karena apa? Karena ayahmu memberikan izin atau karena aku menyuruhmu nembak duluan? Tanya Marcelo. Keduanya. Kenapa papa malah menyuruhku pacaran dengan Kenzo? Kita bahkan tidak tahu latar belakangnya, ucap Zeva. Masa bodoh dengan latar belakang. Zeva, jangan lupa kau adalah putri Marcelo Aguero, kepala keluarga sekaligus pemimpin kelompok Aguero yang memiliki kekuasaan besar di Amerika. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, uang, kekuasaan, pria, apapun itu, aku akan mengabulkannya untukmu. Bahkan, kalaupun itu mustahil, aku akan berusaha memberikannya untukmu. Bocah seperti Kenzo Marino hanya hal kecil. Jika dia buruk, maka aku akan membuatnya jadi lebih buruk lagi agar cocok bergabung dengan Aguero. Aku akan melakukan apapun untukmu, putriku, apapun, karena aku... Pa, cukup. Zeva memeluk Marcelo dengan erat. Aku sayang papa, ucap Zeva dalam pelukan ayahnya. Aku juga menyayangimu dan kau harus tahu, aku belum menunjukkan seluruh kasih sayangku kepadamu. Marcelo mengecup pucuk kepala Zeva. Ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan seluruhnya, karena aku sudah tahu, balas Zeva. Kau sudah bicara dengan Zeva? Lian menatap Zafi yang baru memasuki rumah. Iya, papa juga sedang bicara dengannya. Zafi menutup pintu, ia berjalan mendekati Maxim, remaja itu tengah memainkan PS. Tak, aduh. Maxim meringis saat Zafi menjitak kepalanya dengan kuat. Ia sampai kehilangan kendali dari karakternya dan mati dikalahkan oleh Gio. Tidak. Ini tidak adil. Maxim berteriak kesal. Kemudian ia melirik Zafi. Apa maksudnya itu? Kenapa kau memukulku? Apa aku membuat kesalahan? Tanya Maxim. Kau akan merusak pintu rumahku. Berhentilah membukanya dengan jepit rambut, ujar Zafi. Ayolah, kenapa kau bersikap seperti orang miskin sekarang? Lagi pula, ini salahmu sendiri tidak memberikan kunci rumah kepada kami. Maxim kembali fokus pada game. Kalau kau selalu tahu cara membela diri. Zafi duduk di sebelah Lian. Pandangan Zafi mengarah pada sebungkus keripik kentang yang terbuka di atas meja. Apa?
Zafi berteriak, membuat Maxim terkejut dan menoleh. Zafi, ada apa? Tanya Lian. Ia juga kaget dan panik. Siapa yang membuka ini? Zafi mengambil keripik kentang tersebut. Sialan, apa kalian tidak tahu bagaimana usahaku untuk mendapatkannya? Makanan ini sangat langka dan diproduksi terbatas. Aku mengerahkan seluruh tenagaku berebut di antara lautan manusia dan berhasil membawa pulang satu buah. Aku siap memakannya sambil menonton film nanti, tapi kenapa jadi seperti ini? Katakan, siapa yang memakannya? Zafi menatap tajam ke arah Maxim. Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Maxim. Kau yang memakannya kan? Zafi menarik leher pakaian Maxim. Bung, kenapa kau selalu menuduhku? Bukan aku yang melakukannya. Baru tiba di sini. Aku langsung ke toilet. Saat aku kembali, keripiknya sudah ada di meja dan terbuka. Ujar Maxim. Aku tidak bisa mempercayai omong kosongmu. Zafi mengangkat satu kepalan tangannya. Zafi, hentikan. Aku yang membukanya, ujar Lian. Apa? Zafi menoleh ke arah Lian. Aku melihatnya di kamarmu. Dia berada di tumpukan snack lain. Jadi kupikir tidak masalah kalau dimakan. Aku tidak tahu kalau itu sangat berharga untukmu. Maafkan aku ya, ucap Lian. Dengar, Lian yang membukanya, bukan aku. Kau harus memarahi Lian sekarang, seru Maxim. Sungguh kau yang membukanya? Tanya Zafi. Iya, aku akan menggantinya, oke. Di kesempatan berikutnya biar aku yang mengantri untukmu, ujar Lian. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kau yang membukanya? Zafi melepaskan leher pakaian Maxim, ia kembali duduk di sebelah Lian. Ya, itu hanya keripik kentang, tidak masalah, ucap Zafi. Apa? Tidak masalah. Zafi, kau baru saja marah dan hendak memukulku karena mengira aku yang membukanya. Sekarang, saat kau tahu siapa pelaku sebenarnya, kau bersikap seolah itu bukanlah apa-apa. Maxim tidak terima perlakuan tidak adil tersebut. Aku mengerti kau merasa tidak adil, makanya aku tetap meminta pertanggungjawaban dari Lian. Zafi menatap Lian. Kau tinggal memberitahuku tanggal rilisnya, aku akan pergi dan mengantri, ucap Lian. Tidak usah, aku ingin kau menemaniku menjalankan misi. Misi? Papa memberiku sebuah misi untuk dilakukan. Aku kesulitan melakukannya sendirian. Jadi, aku butuh bantuanmu dari seorang penembak hebat. Kau mau membantuku kan? Zafi menyentuh tangan Lian. Tentu saja, aku akan membantumu. Lian menarik tangan Zafi menggenggam tangan itu dengan erat. Wajah Lian juga sangat bersemangat, seperti ada bintang yang bersinar di sana. Misi apanya? Jelas-jelas dia mau PDKT-an. Gumam Maxim dengan kesal. Tring, tring. Hah, Gio? Bisakah kau mematikan aja ponselmu? Maxim melirik ponsel Gio yang terus berbunyi sedari tadi. Puluhan pesan dari Jessica, pacar Gio masuk ke sana. Nanti ibuku menelpon, jawab Gio. Kalau begitu balas aja pesannya. Tidak mau nanti dia ngelunjak. Putus, belum 1 minggu. Sialan, kenapa aku terjebak dengan orang-orang macam ini? Perkataan Maxim membuat Lian tersinggung. Bukankah kami yang seharusnya mengatakan itu kepadamu, Tuan Maxim Dominicel Toretto? Lian tersenyum kesal. Apa maksudmu? Maxim bertingkah polos. Dasar bajingan ini. Lian menahan diri untuk tidak memukul kepala Maxim. Zafi, apa yang kau bicarakan dengan Zeva tadi? Tanya Maxim. Aku memintanya untuk berpacaran dengan Kenzo, jawab Zafi. Hah? Lian terkejut. Dia tidak percaya Zafi akan mengatakan hal seperti itu. Mau taruhan? Maxim tersenyum. $500 jika mereka tidak jadian hari ini, ujar Zafi. Aku akan memberikan $1.000 jika mereka tidak ciuman. Maxim membuka dompetnya. Haruskah aku ikut? Lian memikirkan taruhan yang sesuai. Saat itulah, Gio meletakkan kedua sepatunya di atas meja. Kau akan mempertaruhkan sepatu ini? Maxim terkejut. Sepatu tersebut adalah benda langka. Benda itu Gio dapatkan dari sang ayah yang habis menyelesaikan misi terpaksa di Jepang.
Aku akan memberikan sepatu ini jika mereka tidak tidur bersama malam ini, ujar Gio. Semua orang terkejut dengan perkataan Gio. Apa? Tidur yang kau maksud adalah menginap, bukan? Ujar Gio. Ketiganya langsung menghela nafas lega. Rupanya pikiran Gio tidak sekotor itu. Tapi bagaimana kita akan mengetahui hasil taruhannya? Ujar Zafi. Apa sulitnya? Maxim tersenyum miring. 3 remaja lain hanya memandangi Maxim dengan datar. Mereka tahu ide gila telah muncul di kepala anak itu. Zeva masih berada di taman bermain. Marcelo berpesan kepadanya agar menunggu Kenzo di sana. Zeva merasa sangat gugup. Zeva telah membulatkan tekadnya. Dia akan menyatakan perasaannya kepada Kenzo dan mengajaknya berpacaran. Tak lama kemudian, mobil Marcelo yang dikendarai oleh Violeta berhenti di pintu masuk. Kenzo keluar dari mobil, ia menatap Zeva dengan wajah malu-malu. Zeva bergegas menghampiri Kenzo sementara Violeta pergi menjauh agar mereka berdua bisa menikmati momen itu. Di sisi lain, ada 4 remaja yang bersembunyi di balik pohon besar. Di dekat taman, Zeva tidak menyadari keberadaan mereka karena dia larut dalam pikirannya. Boys, lihat itu. Zeva akan melakukannya sekarang. Lian menggoyangkan bahu Zafi. Dia jadi bersemangat. Siapa yang akan nembak duluan? Celetuk Maxim. Siapapun itu, yang penting aku menang taruhan, balas Zafi. Gio tidak memberi komentar apa-apa. Sebaliknya, dia memegang ponsel dan merekam adegan itu diam-diam. Zeva berdeham pelan. Hei. Kenzo ikut berdehem. Bagaimana? Apanya? Percakapanmu? Zeva memalingkan wajah, memberikan beberapa tepukan pada pipinya. Zeva, ada apa ini? Kenapa kau gagap? Kau harus bisa. Zeva, ingat siapa dirimu. Jangan biarkan kegugupan mengalahkan segalanya. Zeva mengatur nafasnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun saat Zeva menatap Kenzo, ia kembali gugup. Tidak berbeda dengan Zeva. Kenzo juga gugup. Lidahnya terasa kaku, padahal semua yang ia ingin katakan sudah berada di ujung lidahnya. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bicara? Apa ada masalah dengan tubuhku? Atau aku masalahnya? Kenzo mengusap lengannya yang mulai berkeringat. Zeva, aku... Tunggu dulu. Zeva menukar posisi mereka. Kini Zeva berdiri di pinggir jalan sedangkan Kenzo di depan pintu taman. Tunggu, apa yang aku lakukan? Zeva merasa bodoh, dia tidak sadar melakukan itu karena terlalu gugup. Mereka berdua diam beberapa saat setelah memastikan dirinya tenang. Kenzo menarik kedua tangan Zeva, gerakan tiba-tiba itu membuat Zeva memerah. Dia tahu, ini saatnya. Zeva, Belum sempat Kenzo menyelesaikan kalimatnya, semua mobil berhenti di belakang Zeva. Pintu bagian penumpang mobil terbuka. Sebuah tangan menarik bahu Zeva. Zeva! Kenzo berhasil melepaskan tangan itu dari Zeva. Namun malah dia yang ditarik masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup. Mobil itu melaju kencang. Kenzo! Zeva berlari. Ia mencoba mengejar mobil yang membawa Kenzo. Namun mobil itu menghilang dengan cepat.